Penggerebekan produsen petasan ini dilakukan aparat Polres Bangkalan di 3 lokasi berbeda secara berurutan, yakni di Kamal, Aborbaya, dan Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Dari 3 lokasi ini, polisi mengamankan 900 lebih petasan siap jual dengan berbagai ukuran hingga berukuran 1,5 meter. Polisi juga menemukan berbagai bahan pembuatan petasan, mulai dari serbuk mesiu, potasium, hingga serbuk arang yang dibungkus kardus maupun plastik dan karung. Dari penggerebekan itu, polisi menahan 10 orang warga pemilik tempat produksi dan peracik bahan-bahan berbahaya. Bersama barang bukti yang ditemukan, para tersangka kemudian dibawa ke Mapores Bangkalan. Dengan inisial K ini ternyata ya, selain dia menyiapkan racikan serbuk yang juga dijual kepada orang lain, yang bersangkutan juga membuat mercon. Dari 3 TKP. Total 10 tersangka untuk 3 TKP. Saat ini kami tahan. Razia petasan ini sebagai respon atas keluhan masyarakat yang resah seiring maraknya bunyi petasan sejak awal bulan Ramadan. Hasil razia petasan ini untuk sementara diamankan di Mapores Bangkalan hingga nantinya akan dimusnahkan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Panik saat hendak ditangkap polisi, seorang pelaku pencurian dengan pemberatan terpeleset dan tercebur ke dalam sumur sedalam belasan meter di Desa Merantau, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Pelaku berusaha kabur lantaran rumahnya sudah dikepung polisi. Meski terjatuh ke sumur yang cukup dalam, namun pelaku tidak mengalami cedera serius. Pihak kepolisian kemudian segera mengevakuasi pelaku dan mengamankannya ke Polsek untuk diperiksa. Dari rumah pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti hasil curiannya. Dari Kepahyang, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Petugas gabungan yang terdiri dari Polsus Rutan dan anggota TNI Polri merazia rumah tahanan Rutan di Rembang, Jawa Tengah. Razia ini untuk mencegah warga binaan membawa ponsel maupun narkoba. Petugas menyisir satu persatu blok tahanan dan meminta warga binaan keluar sel. Petugas lalu menggeledah ruang tahanan mulai dari bawah tempat tidur, lemari pakaian, serta peralatan alat makan. Setiap sudut ruangan tahanan juga tak luput pemeriksaan petugas. Hasil razia ini, petugas menemukan cukup banyak benda tajam seperti paku, gunting, dan pecahan kaca. Puluhan sendok, potongan kayu, dan korek api turut diamankan karena termasuk barang yang dilarang. Namun hingga razia selesai dilakukan, ponsel dan narkoba tidak ditemukan. Kita ambil, dikhawatirkan untuk digunakan senjata dalam keadaan mereka emosi, berkelahi. Kita mengundang APH untuk ikut sinergi. Razia ini dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban luka maupun jiwa jika terjadi perkelahian antar warga binaan. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musafa, iNews melaporkan. Sejumlah bukti dan petunjuk telah dikumpulkan kepolisian terkait kasus pembunuhan jurnalis perempuan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Korban diduga dibunuh oleh anggota TNI Angkatan Laut berinisial J. Saat ini kepolisian masih berkoordinasi dengan Polisi Militer Angkatan Laut untuk menyerahkan berkas dan barang bukti terkait kasus tersebut. Polisi juga memastikan bukti yang dikumpulkan telah lengkap. Dalam kasus ini polisi sudah memeriksa 5 saksi, namun belum termasuk terduga pelaku. Itu kita saat ini sudah mengumpulkan data bukti, petunjuk-petunjuk. Nah, rencana nanti kami akan berkoordinasi dengan Pom AL. Sebelumnya, Juwita, seorang wartawan media online di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, ditemukan tewas di kawasan Gunung Kupak, Banjarbaru. Kematian Juwita sempat disebut akibat kecelakaan tunggal. Namun, hasil penyelidikan kepolisian ditemukan beberapa kejanggalan. Polisi menemukan beberapa luka lebam bekas penganiayaan pada tubuh korban. Juwita diduga dibunuh oleh oknum TNI berinisial J yang tak lain kekasih korban. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan.